10 keistimewaan malam nisfu Sya'ban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan alam semesta beserta isinya. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan jalan hidayah bagi kita semua, sehingga bisa merasakan nikmat iman dan Islam, juga kepada keluarga, para sahabat, dan umat baginda Nabi yang taat sampai akhir zaman. Selamat berjumpa kembali dengan channel ini. Semoga semua diberikan kesehatan lahir dan batin, diberikan keberkahan umur, ilmu, aman, dan rezeki, dimudahkan semua urusan dunia dan akhirat, diselesaikan semua masalah dunia dan akhiratnya. Sebelum memulai, awali dengan subscribe dan like terlebih dahulu, dan tonton sampai habis, supaya mendapatkan manfaatnya. Malam nisfu Sya'ban merupakan salah satu waktu yang mulia dan istimewa dalam agama Islam. Nisfu Sya'ban adalah malam pertengahan bulan Sya'ban. Pada malam ini Allah membuka pintu rahmat dan ampunan seluas-luasnya. Di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa orang yang minta ampunan pada malam itu, mengasihi orang yang minta kasih, menjawab doa orang yang meminta, melapangkan penderitaan orang yang susah, dan membebaskan sekelompok orang dari neraka. Hal itu sesuai dengan hadis baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila tiba malam nisfu Sya'ban, maka malaikat berseru menyampaikan dari Allah, adakah orang yang mohon ampun, maka aku ampuni. Adakah orang yang meminta sesuatu, maka akan aku berikan permintaannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'abul Al-Iman. Malam nisfu Sya'ban ini memiliki banyak nama, dan masing-masing dari nama itu mempunyai makna keutamaan dan kemuliaan tersendiri yang bisa diraih oleh umat Islam. Dalam salah satu kitab Al-Hafiz Al-Muhaddis Syekh Salim As-Sanuri menjelaskan bahwa pada malam pertengahan bulan Sya'ban terdapat 10 nama agung. Nama-nama tersebut adalah sebagai berikut. 1. Malam yang diberkahi atau mubarakah. Pada pertengahan bulan Sya'ban Allah memerintahkan para malaikat untuk turun ke langit dunia dan menebar kebaikan pada manusia. Pada malam itu, jarak antara manusia dengan para malaikat sangat dekat. Kedekatan itu menjadi keberkahan tersendiri yang hanya diberikan kepada umat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 2. Malam pembagian takdir atau Qismah wa at-Takdir. Pada malam ini, para malaikat turun untuk membagi keberkahan dan kebaikan, serta untuk menentukan takdir kepada semua manusia, mulai dari rezeki, jodoh, mulia, hina, pangkat, dan lainnya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Atta bin Yasar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila telah datang malam pertengahan bulan Sya'ban, maka diserahkan kepada malaikat maut sebuah catatan. Maka dikatakan, cabutlah pada tahun ini nama yang ada dalam catatan itu, karena sungguh seorang hamba akan menanam tanaman, akan menikahi wanita, membangun rumah, sedangkan namanya ada dalam catatan itu dan dia tidak tahu. Dalam riwayat yang lain juga disebutkan bahwa pada malam pertengahan bulan Sya'ban, Allah menetapkan beberapa keputusan yang Dia kehendaki, kemudian menyerahkan pada para pemiliknya pada malam Lailatul Qadar. 3. Malam penghapusan dosa atau at-takfir. Alasan dibalik penamaan ini adalah karena pada malam tersebut Allah mengampuni semua dosa-dosa hambanya selama 1 tahun, terhitung sejak malam tersebut hingga malam pertengahan bulan Sya'ban. Dan selanjutnya, dalam riwayat Ahmad bin Nadlar jalur Sayyidina Mu'az bin Jabar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kepada semua makhluknya pada malam pertengahan bulan Sya'ban, maka Allah memberi ampunan kepada semua makhluknya, kecuali orang musyrik dan orang yang bermusuhan dengan saudaranya. 4. Malam diterimanya doa atau hal ijabah. Di antara keistimewaan malam pertengahan bulan Sya'ban adalah diterima semua doa yang dipanjatkan oleh hambanya. Hal itu sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Al-Baihaqi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, terdapat 5 malam di mana doa tidak ditolak di dalamnya, yaitu malam Jumat, malam pertama dari bulan Rajab, malam pertengahan bulan Sya'ban, dan 2 malam hari raya. 5. Malam kehidupan atau al-hayat. Orang yang beribadah kepada Allah
pada malam pertengahan bulan Syaban, maka Dia tidak akan mematikan hati hambanya ketika hati semua manusia mati. Artinya, ketika semua makhluk senang akan dunia dan lupa akan akhirat, maka Allah tidak akan membiarkan orang yang beribadah pada makhluk tersebut turut terlena dengan dunia. Selain itu, terdapat sebuah riwayat dari Ishaq bin Rahway dengan sanadnya dari Wahab bin Munabbih yang menyebutkan bahwa pada malam tersebut tidak ada orang yang meninggal. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika malam pertengahan bulan Syaban telah datang, maka tidak akan ada seorang pun yang mati mulai ujung timur sampai ujung barat, karena sibuknya malaikat pencabut nyawa dengan menerima catatan-catatan makhluk dari Allah Tuhan semesta alam." 6. Hari Raya Malaikat. Jika manusia memiliki 2 hari raya agung yang selalu dirayakan setiap tahun, yaitu Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha, maka para malaikat juga memiliki 2 hari raya yang selalu mereka rayakan dalam setiap tahunnya, yaitu malam pertengahan bulan Syaban dan malam Lailatul Qadar. 7. Malam Syafaat. Menurut Al-Hafiz Syekh Salim As-Sanuri, pada malam pertengahan bulan Syaban menjadi malam sempurna syafaatnya. Hal itu dimulai sejak tanggal 13 Syaban. Rasulullah ditanya perihal syafaatnya yang akan diberikan kepada umatnya. Saat itu, beliau menjawab hanya memberikan sepertiga kepada mereka. Pada malam 14, beliau ditanya kembali perihal syafaat yang akan diberikan pada umatnya. Saat itu, beliau menjawab hanya akan memberikan 2/3 syafaat kepada mereka. Namun tepat ketika malam nisfu Syaban, ketika pertanyaan itu disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan tegas beliau menjawab bahwa syafaatnya akan diberikan semuanya kepada umatnya. Oleh karena itu, malam itu disebut dengan malam sempurnanya syafaat. 8. Malam kemerdekaan atau Al-Idul, yaitu diangkatnya separuh umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari neraka. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits riwayat Sayyidah Aisyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk pada suatu malam nisfu Syaban. Maka datang kepadanya malaikat Jibril. Ia berkata, 'Sungguh Allah telah memerdekakan dari neraka separuh umatmu.'" 9. Malam pembebasan atau Al-Bara'ah. Di antara nama-nama malam pertengahan bulan Syaban adalah malam pembebasan. Pada malam itu Allah mencatat kebebasan bagi hambanya yang beriman dari neraka, baik yang taat atau ahli maksiat. Di saat yang bersamaan Allah berkata kepada mereka yang taat, "Aku Allah telah menepati janji kebenaran dan engkau telah menjalankan ketentuan seorang hamba, maka ambillah kebebasan dari neraka." Tidak hanya kepada orang beriman yang taat, Allah juga memberikan pembebasan kepada orang mukmin yang sering melakukan maksiat. Saat Allah berfirman kepada mereka, "Aku Allah telah memberikan keringanan kepada kalian semua, sebab kalian tidak menjalankan hak-hak dan ketentuan seorang hamba, maka hakmu adalah siksa. Namun dengan malam nisfu Syaban, ambillah kebebasan dari neraka." 10. Malam hadiah atau Al-Jaizah. Alasan dibalik penamaan malam pertengahan bulan nisfu Syaban dengan nama ini tidak lain karena malam mulia ini hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak bagi umat-umat Nabi sebelumnya. Oleh karena itu, malam tersebut merupakan hadiah langsung dari Allah secara khusus kepada umat baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah memberikan kita anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai umat baginda Nabi yang taat. Jika video ini bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya. Semoga yang subscribe dan like mendapatkan semua keutamaan malam nisfu Syaban.